me Nursari Kaknia Fortuna and my friend Hilda Fahriza. In this video, di video kali ini kami mendapatkan materi tentang sumber belajar dan media pembelajaran. Oke, pada dasarnya harus menjadi tantangan bagi semua pihak melakukan beberapa persiapan dan pembenahan, diantaranya dalam mempersiapkan desain dan inovasi-inovasi di bidang sumber belajar, media pembelajaran, dan alat peraga. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, terutama pada tahap pengenalan dan pemetaan dari 3 konsep ini, yaitu sumber belajar, media pembelajaran, dan alat peraga, kadangkali masih simpang siur. Untuk itu, pada awal pembicaraan ini, kami akan memulainya dengan salah satu ilustrasi yang mungkin bisa membawa menjadi bahan diskusi kita untuk kembali melakukan analisis secara lebih cermat. Sumber belajar. Sumber belajar adalah sebuah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Menurut Sujanah dan Rifai tahun 2009. Pada dasarnya, sumber belajar secara umum adalah segala sesuatu yang di sekitar peserta didik sebagai sarana belajar dengan tujuan tercapainya tujuan pembelajaran. Sumber belajar sangatlah penting keberadaannya untuk pedoman peserta didik dalam mencari materi dan memecahkan masalah. Peran dari sumber belajar dalam kegiatan belajar dan pembelajaran menurut Musfikon tahun 2012, sumber belajar merupakan kebutuhan penting yang bisa menjadi sumber belajar, sumber alat, sumber peraga, serta kebutuhan lain yang diperlukan dalam pembelajaran. Menurut Vernon S. Gerlach and Donald P. Ely tahun 1971 menegaskan pada awalnya terdapat jenis sumber belajar, yaitu pertama, manusia. Manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Peranannya sebagai sumber belajar dapat dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah manusia atau orang yang sudah dipersiapkan khusus sebagai sumber belajar melalui pendidikan yang khusus pula, seperti guru, konselor, administrator pendidikan, tutor, dan sebagainya. Kelompok kedua yaitu manusia atau orang yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk menjadi seorang narasumber, akan tetapi memiliki keahlian yang mempunyai kaitan erat dengan program pembelajaran yang akan disampaikan, misalnya dokter, penyuluh kesehatan, petani, polisi, dan sebagainya. Yang kedua adalah bahan. Bahan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang membawa pesan atau informasi untuk pembelajaran, baik pesan itu dikemas dalam bentuk buku paket, video, film, bola dunia, grafik, CD interaktif, dan sebagainya. Demikian halnya dengan bahan ini, bahwa dalam penggunaannya untuk suatu proses pembelajaran dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu bahan yang didesain khusus untuk pembelajaran dan ada juga bahan atau media yang dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan materi pembelajaran yang relevan. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mampu memberikan pengkondisian belajar. Lingkungan ini juga dibagi 2 kelompok, yaitu lingkungan yang didesain khusus untuk pembelajaran seperti laboratorium, kelas, dan sejenisnya. Sedangkan lingkungan yang dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan penyampaian materi pembelajaran diantarai lingkungan museum, kebun binatang, dan sejenisnya. Yang keempat adalah alat dan perlengkapan. Sumber belajar dalam bentuk alat atau perlengkapan adalah alat dan perlengkapan yang dimanfaatkan untuk produksi atau menampilkan sumber-sumber belajar lainnya, seperti TV untuk membuat program belajar jarak jauh, komputer untuk membuat pembelajaran berbasis komputer, tape recorder untuk membuat program pembelajaran audio dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama untuk menyampaikan informasi pembelajaran mengenai listening atau mendengarkan, dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah aktivitas. Biasanya aktivitas yang dapat dijadikan sumber belajar adalah aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat perpaduan antara teknik penyajian dengan sumber belajar lainnya yang memudahkan siswa belajar, seperti aktivitas dalam bentuk diskusi, mengamati, belajar tutorial, dan sejenisnya. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam sumber belajar. Sumber belajar bukan berbentuk satu jenis saja, tetapi dalam sumber belajar memiliki macam-macam bentuk. Menurut Soeharto tahun 2003 dalam Musfikon tahun 2012, sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber belajar yang dirancang by design
dan sumber belajar yang tinggal pakai atau jadi by utilization. Sumber belajar yang dirancang atau by design merupakan sumber belajar yang dikembangkan dan diproduksi untuk pembelajaran, sedangkan sumber belajar by utilization merupakan sumber belajar yang sudah ada dan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Sumber belajar ini dibedakan berdasarkan tujuan pembuatannya, sedangkan sumber belajar berdasarkan cara memperoleh informasinya dapat dibedakan menjadi jenis visual, audio, dan audio visual. Oke, next is media pembelajaran. Ketika mengajar, kita memerlukan suatu alat atau media pembelajaran untuk mempermudah kita dalam menyampaikan materi pembelajaran ke peserta didik. Selain mempermudah, juga bisa membuat peserta didik termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Terdapat banyak definisi media oleh ahli-ahli terkemuka seperti Bratz, Gerlach and Ellie, and AECT, Association for Educational Communication and Technology. Berdasarkan dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang memungkinkan pembelajar menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan kata lain, bahwa guru atau dosen, buku ajar, lingkungan adalah media pembelajaran. Setiap media merupakan saran untuk mencapai tujuan. Di dalamnya terkandung informasi yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Informasi ini mungkin didapatkan melalui buku, internet, rekaman, film, mikrofilm, dan sebagainya. Media pembelajaran terdapat dua unsur, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Contoh dari perangkat keras yaitu OHP, slide projector, Apple Cube proyektor, LCD proyektor, film proyektor, sedangkan contoh dari software yaitu transparansi, film slide, Microsoft PowerPoint, and film. Oke, D. Macam-macam media pembelajaran adalah media belajar pembelajaran merupakan kumpulan berbagai jenis komponen yang ada di dalam lingkungan peserta didik sehingga mereka lebih terangsang untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Media juga dapat dijadikan sebagai cara untuk menyalurkan pesan material pembelajaran. Banyak jenis dan macam dari yang paling sederhana hingga yang canggih dan mahal. Dan ada pula yang dapat dibuat oleh guru sendiri, dan ada juga yang diproduksi pabrik, dan ada juga yang sudah tersedia. Pemilihan dan pemberdayaan sumber belajar media dan alat peraga. Agar sumber belajar, media dan alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat mendukung pencapaian kualitas pembelajaran, maka perlu diketahui beberapa patokan, acuan, kriteria, atau prinsip masing-masing. Demikian juga dalam melakukan pemberdayaannya, maka seorang guru harus memperhitungkan aspek-aspek yang mendukungnya dalam pemilihan sumber belajar, media, dan alat peraga, antara lain: 1. Pemilihan sumber belajar. Dalam pemilihan sumber belajar tergantung kepada motivasi, kemampuan guru dalam penggunaannya. Selanjutnya akan ditentukan berdasarkan program pengajaran, B. kondisi lingkungan, C. karakteristik siswa, dan D. karakteristik sumber belajar. Kelima hal tersebut menjadi patokan dalam memilih sumber belajar yang akan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. 2. Pemilihan media pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran harus dikaitkan: 1. kompetensi dasar, kedua yaitu strategi pembelajaran, ketiga sistem evaluasi yang digunakan. Prinsip pemilihan media: A. tujuan pemilihan, B. karakteristik media, 3. yaitu alternatif pemilihan.
Faktor yang harus diperhatikan yaitu 1. Objektivitas, kedua yaitu program pengajaran, ketiga yaitu sasaran program, dan keempat situasi dan kondisi, 5. Kualitas teknik, 6. Keefektifan dan keefisiensi penggunaan. Kriteria pemilihan mencakup topik menarik minat siswa, B. Materi dalam media penting bagi siswa, C. Relevan dengan kurikulum yang berlaku, D. Adakah materinya autentik dan aktual, E. Apakah fakta atau konsepnya benar, F. Format sistematis dan logis, objektif orientasi kebutuhan siswa, H. Narasi gambar, efek, warna dan sebagainya memenuhi syarat. Kualitas, bahasa simbol dan ilustrasi cukup komunikatif. 3. Pemilihan alat peraga. Terdapat kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan alat peraga untuk pembelajaran masa kini, terutama jika melihat karakteristik KBK, yaitu mencakup A. Kesesuaian alat pengajaran yang dipilih dengan materi pengajaran atau jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa, B. Kemudahan dalam memperoleh alatnya dan kemudian dalam perancangannya, C. Kemudahan dalam penggunaannya, D. Terjamin keamanan dalam penggunaannya, E. Kemampuan dana, F. Kemudahan dalam menyimpan pemeliharaan dan sebagainya. 4. Pemberdayaan sumber belajar. Media dan alat peraga dengan ketersediaan ataupun hasil produksi, maka penggunaan sumber belajar, media dan alat peraga tidak hanya dilakukan begitu saja dari waktu ke waktu. Untuk itu, perlu upaya pihak guru, sekolah, siswa, orang tua, komite sekolah, dan dewan sekolah untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan ke arah yang lebih optimal. Hal ini sangat penting agar penggunaannya tidak monoton. Dari Asep Heri 2002 mengemukakan beberapa contoh upaya pemberdayaan sumber belajar yang mudah, murah, dan efektif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Di antaranya yaitu A. Barang bekas atau BEP seperti bekas bungkus rokok, korek api, kertas, kotak bungkus, dan sebagainya dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran seperti dalam melakukan pembekalan keterampilan, dalam menghias, menggunting, dan kerjasama. Benda yang mempunyai nilai khusus dapat digunakan untuk menyampaikan materi tentang perilaku, sikap, dan moral peserta didik, yang nilai-nilainya diambil dari perlakuan mereka terhadap benda-benda tersebut. Pemberdayaan sumber belajar, media, dan alat peraga dapat dilakukan pada tahapan A. Di awal pembelajaran, B. Selama proses pembelajaran, C. Akhir proses pembelajaran, D. Di luar waktu pembelajaran. Dalam hubungan dengan upaya memelihara sumber belajar, media, dan alat peraga di sekolah, maka perlu dilakukan kerjasama antara guru dengan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya.